Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang K3 di Laboratorium Sistem Kontrol, Telekomunikasi, dan Sistem Tenaga. Nama saya Novel Mubarak dengan NPM 230410501057. Tujuan utama penerapan K3 di Laboratorium Sistem Kontrol, Telekomunikasi, dan Sistem Tenaga bukan hanya formalitas, tetapi perlindungan nyata bagi semua yang terlibat. Risiko sengatan listrik bertegangan tinggi, bahaya mekanik dari aktuator atau motor, dan gangguan radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan kecelakaan serius. Penerapan aturan K3 membuat peralatan laboratorium, baik peralatan komunikasi, kontrol, maupun sistem tenaga, tetap awet dan siap digunakan. Lingkungan kerja pun menjadi aman, tertib, dan efisien. Ketiga adalah fondasi agar kegiatan praktikum dan riset berjalan lancar dan bermanfaat. Laboratorium Sistem Kontrol, Telekomunikasi, dan Sistem Tenaga memiliki potensi bahaya yang beragam. Sengatan listrik, tegangan tinggi adalah ancaman utama, baik dari arus AC maupun DC. Korsleting dapat memicu percikan api yang memicu kebakaran. Di sisi telekomunikasi, radiasi gelombang mikro atau RF berpotensi mengganggu kesehatan jika paparan berlebihan. Bahaya mekanik juga ada, seperti pergerakan motor atau aktuator yang dapat melukai tangan. Selain itu, kesalahan penggunaan dapat merusak perangkat mahal seperti sensor presisi, transceiver, atau generator. Kesadaran dan kewaspadaan menjadi kunci utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Fatur Rahman, NPM 230410501149. Saya akan membacakan slide keempat, yaitu pemeriksaan sebelum praktikum. Sebelum memulai praktikum, pastikan seluruh power supply dan sumber tegangan tinggi dalam kondisi mati. Kabel, konektor, dan alat ukur harus dicek karena kerusakan kecil dapat berakibat fatal. Pastikan area kerja kering dan bebas benda logam yang tidak diperlukan. Gunakan alat pelindung diri seperti kacamata dan sarung tangan isolasi jika eksperimen melibatkan tegangan tinggi. Mahasiswa juga wajib memahami prosedur kerja dan skema rangkaian sebelum melakukan sambungan agar tidak terjadi kesalahan fatal. Kemudian saya akan membacakan slide kelima, yaitu APD dan peralatan keselamatan. Selain pemeriksaan awal, penting untuk mengetahui dan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang tepat. Kacamata pelindung mencegah percikan timah atau serpihan logam mengenai mata. Sarung tangan isolasi melindungi tangan dari tegangan tinggi. Sepatu safety bersol karet mengurangi risiko sengatan listrik. Laboratorium juga harus memiliki pemadam api khusus listrik, seperti misalnya APAR CO2 dan kotak P3K yang mudah diakses. Jangan lupa ketahui nomor darurat agar tindakan cepat dapat dilakukan bila terjadi insiden. Baik, saya Rangga Dianujaya dengan NPM 2204105018 ingin melanjutkan pembahasan di bagian pentingnya power supply dan sumber tegangan off. Jadi, perlu kita memastikan power supply dan sumber tegangan tinggi dalam posisi off. Sebelum pemasangan rangkaian adalah aturan wajib. Jika listrik mengalir ketika rangkaian belum siap, risiko korsleting dan kerusakan komponen sensitif seperti PLC atau modul telekomunikasi sangat besar. Selain itu, tegangan tinggi dapat menimbulkan sengatan listrik yang berbahaya bagi praktikan. Rakit rangkaian dengan aman terlebih dahulu, baru hidupkan sumber tegangan. Selanjutnya, ada aturan setelah praktikum. Jadi, setelah praktikum, pastikan seluruh peralatan dan sumber tegangan dimatikan. Semua sambungan kabel harus dilepas dan dirapikan. Meja kerja dibersihkan agar tidak ada sisa kabel atau benda logam tertinggal. Alat ukur dan modul laboratorium dikembalikan ke tempat semula agar siap digunakan praktikan berikutnya. Jika ada kerusakan atau kejanggalan, segera melaporkan ke asisten atau laboran agar dapat ditangani dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Abdul Hafiz, NPM 22041050100048. Saya akan menjelaskan prosedur darurat. Dalam kondisi darurat, tindakan cepat sangat penting.
Jika terjadi korsleting atau kebakaran listrik, segera matikan power supply dan MCB. Jangan menyentuh kabel dengan tangan kosong, lalu hubungi teknisi. Jika seseorang tersengat listrik, segera putuskan sumber listrik, jangan sentuh korban secara langsung, dan hubungi petugas medis. Untuk luka mekanik akibat pergerakan motor, segera hentikan alat dan amankan area. Jika ada indikasi paparan radiasi RF berlebihan, segera tinggalkan area dan laporkan ke dosen atau teknisi. Tetap tenang dan ikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa K3 di Laboratorium Sistem Kontrol, Telekomunikasi, dan Sistem Tenaga adalah kunci keselamatan, ketertiban, dan kelancaran praktikum maupun penelitian. Zero accident bukan sekedar slogan, tapi budaya yang harus kita bangun bersama mahasiswa, dosen, dan teknisi. Mari selalu mengutamakan keselamatan sebelum melakukan eksperimen, karena ilmu yang diperoleh tidak ada artinya jika keselamatan kita terabaikan. Terima kasih.